Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi nggak apa-apa kok. Masya Allah untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema keajaiban-keajaiban dalam Asmaul Husna. Tadi sudah 3 ya yang dijelaskan sama guru-guru kita ya. Kita ulang sama-sama ya yang ada di studio ya. Yang pertama itu Asmaul Husna yang dapat diamalkan untuk menolak segala bentuk kejahatan yang sampai menyiksa fisik, yaitu Al-Mu'min. Yang kedua Asmaul Husna yang dapat diamalkan untuk menghindari dan melindungi berbagai macam penyakit yang terjadi, ya penyakit berat, penyakit ringan, yaitu Al-Wali. Dan yang ketiga adalah Asmaul Husna yang dapat diamalkan yang bisa meredam emosi orang tua. Apa coba? Masya Allah, tabarakallah. Mau lanjut lagi? Insya Allah ya, tapi ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat nih. Satu kampung nih ya, disebut terjerat hutang. Bukan yang ada di sini kan? Kita lihat tayangannya, silakan. Allah, musibah bisa datang kayak dalam bentuk apa aja ya Bib ya? Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Ngomongin soal utang, siap-siap yang utangnya ada dan mau terbalaskan, mau terlunasi. Semoga bisa rezekinya berlimpah. Kira-kira amin. Apa Bib? Asmaul Husna aja Bib, langsung aja Bib. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang ke-89. Apa itu? Namanya Al-Mughni. Al-Mughni artinya maha pemberi kekayaan. Kan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam ayat wa annahu aghna wa aqna. Artinya Allah Subhanahu wa taala aghna wa aqna. Beliau Masya Allah yang maha memberikan kekayaan, yang maha hebat, yang maha mencukupi itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca ya Mughni, ya Mughni, ya Mughni, ya Mughni. Walaupun terkadang kita tidak gandengkan dengan doa, menyebut saja, kita sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang beriman, yang bertakwa, yang yakin, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya badan itu bergetar. Masya Allah, darahnya itu mendidih. Kenapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya ketika nyebutin ya Mughni, ya Mughni, ya Mughni, dalam hati duit ya. Enggak begitu. Artinya betul kita pasrahkan, wah Allah engkau ini maha kaya, maha pemberi kekayaan, maha pemberi kepayaan. Makanya ada doa, boleh juga digandengkan sampai nanti kita bacakan doanya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Bahkan Masya Allah ibu-ibu, bapak-bapak dan yang di rumah, apabila kita punya hutang atau merasa kesempitan lah, baca ini doa. Bacanya ya Mughni, ya Mughni, ya Mughni. Ulangi kalimat ya Mughni. Apalagi dibacanya setiap hari Jumat. Tidak setiap hari Jumat juga boleh baca ini, artinya setiap habis waktu sholat fardu kita baca ini. Tapi dalam riwayat siapa orang yang membaca doa ini, nanti kita baca sama-sama ya, yang di rumah juga. Siapa orang yang membaca doa ini 70 kali, maka ada jaminan tidaklah dia ketemu 2 hari Jumat kecuali dia sudah dikaya rayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa itu Bib? Langsung dong Bib. Kita baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Rahimu ya Wadud. aghnini bihalalika an haramik, aghnini bihalalika an wa haramik, bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. wa bi fadlika amman siwak. Perbanyak doa ini khususnya di hari Jumat. Masya Allah 70 kali. Biasanya kan kalau urusan duit semangat nih. Wah, langsung 70 kali
kita baca doa ini ibu-ibu, bapak-bapak dan semua di rumah, insya Allah tidak ketemu 2 hari Jumat kecuali kita sudah dibanjirkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Ustadz Maulana, semua kameramen udah nyatet. Wah, Ya. pengen kaya semua ya Bib ya, Pengen ternyata ya kaya Bib ya. semua. Nanti Makanya kalau dia Masya kaya Allah, semua, nggak ada lagi yang ngambil gambar kita. tetap kerja. Masya Allah. Berarti sekali lagi kita sama-sama ya, yang supaya mendatangkan kekayaan, menjauhkan dari hutang adalah Ya murni. Berapa kali Bib? Setiap hari Bib? Ya murninya berapa saja, Berapa sebanyak-banyak yang kita boleh baca. Tapi doanya tadi diiringin 70 kali. Ah, Masya Allah, nanti doanya juga bisa ada di media sosial Islam itu Indah ya, biar bisa dibaca sama-sama ya. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya, Masya Allah. Semoga kalau kita udah dapat rezeki yang berlimpah, nanti nggak pusing lagi ya, nggak stres lagi, auranya keluar gitu ya. Mukanya juga glowing gitu ya, Masya Allah. Ini tapi dari tadi nih yang ada di sini aku perhatiin, kan semua kayak aku ya, ada kerut-kerutan gitu ya mukanya ya. Banyak ini yang berkerut, tapi satu doang nih yang gak ada kerutan nih ibu ini nih. Ini hebat banget nih kayak. Oh masih muda, kirain beda sendiri. Kalau gitu pasti Yang datang emak-emak dan nenek-nenek kecuali dia. Tapi ngomongin soal kerutan supaya glowing, pasti semua orang pengen glowing Ustadz Maulana. Ya. Pengen bercahaya gitu kan. Iya dong. Iya dong, ada nggak sih Asmaul Husnanya biar kita bisa bercahaya ya Pak ya? Ada. Pengen ya. Tapi maksudnya bercahaya itu seperti apa dulu Ustadz Oke, Maulana? baik. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada semua jamaah dimanapun berada, yuk kita sama-sama membuka urutan Asmaul Husna, urutan ke-6 sebelum akhir, berarti 93. Namanya An-Nur. Ulangi. An-Nur. Artinya maha bercahaya. An-Nur itu artinya maha bercahaya. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan An-Nur dan menjadikan kitabnya juga Nur. Apa artinya Nur? Cahaya. Utusannya sallallahu alaihi wasallam juga Nur. Nama saya Muhammad Nur. Wow. Muhammad Nur Maulana. Pantesan bercahaya ya. Oh, baiklah, agamanya juga nur, artinya cahaya juga, serta menjadikan tempat para kekasihnya juga nur yang berkilauan. Kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi maksudnya apa sih? Apa sih, kenapa? Ini berarti maksudnya adalah petunjuk. Saya mau tanya kepada jamaah yang di rumah, termasuk yang di studio, jawab ya. Kalau orang gelisah, tersesat, gimana wajahnya? Kusut. Kusut. Ah. Tapi kalau orang yang tahu jalan, dapat petunjuk, dapat kebahagiaan, pasti wajahnya ceria. Betul, betul, betul. Betul. Makanya orang yang tahajud ada cahaya di wajahnya. Makanya orang yang tahajud cahaya wajahnya menjadi ganteng, cantik. Mau ganteng, mau cantik? Mau tahajud. Orang yang bertahajud diberikan nur, cahaya pada wajahnya, sehingga mendapatkan kebahagiaan, awet muda, cantik, ganteng. Apalagi termasuk wudu. Wudu itu menjadi cahaya, menjadi nur. Nanti dari kemudian dari bekas-bekas wudunya lah nanti akan jadi cahaya sehingga dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Maka yuk sama-sama ya nur. Ya Nur. Ya, bercahaya. Bercahaya berarti kalau kita udah tahajud, berwudu iya, sambil membaca An-Nur insya Allah bercahaya. Ya. Terima kasih ya. An-Nur. Ente lagi ngapain? Supaya bercahaya. Pas bercahaya. Terima kasih ya Ustadz Cahaya Maulana. Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi An-Nur apa? Cahaya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi ya. Jamaah yang ada di rumah juga ya. Ada tayangan lagi nih. Hasil tes DNA. Pastikan 2 bayi tertukar. Kita lihat tayangannya. Silakan. 99,99% bahwa anak tersebut memang tertukar. Momen haru terjadi saat kedua orang tua dari bayi yang selama setahun tertukar dipertemukan. Keduanya langsung berpelukan usai melakukan mediasi selama berjam-jam di ruang Satreskrim Polres Bogor Jumat malam.
Tim penyidik mengumumkan hasil tes DNA puslap-4 terhadap kedua bayi itu dipastikan tertukar. Kedua orang tua bayi pun sepakat berdamai dengan proses restoratif justice. Ya Allah, semoga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi ya. Amin, Tidak terjadi insya lagi, Allah. amin ya Allah. Karena kan Ustadz Syam, rahasia mau di dunia, di hati kita kan cuma Allah yang tahu gitu. Betul. Ya. Tapi kita boleh dong ikhtiar mungkin dengan Asmaul Husna ini, kira-kira ada gak sih Asmaul Husna apa yang bisa kita tahu nih rahasia-rahasia terdekat yang ada di sekitar kita, petunjuk dari Allah gitu Ustadz Syam. Baik, Silakan, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, seluruh jamaah dan jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Surah At-Tahrim ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 3 di mana menceritakan bahwa Nabi SAW ketika meminum sesuatu minuman yang sangat disenangi oleh baginda Nabi SAW di rumah salah seorang istri beliau, lalu Nabi SAW memberitahukan kepada Hafsah, salah seorang istri beliau, mengatakan, jangan engkau sampaikan bahwa saya tadi meminum minuman ini di rumah salah seorang istri saya. Lalu ternyata Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pun menceritakan tanpa disengaja, beliau menceritakan kepada ibunda Aisyah. Lalu Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah tersebut. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Sayyidatina Hafsah mengatakan, siapa yang memberitahukanmu? Siapa yang membocorkan cerita ini? Lalu ternyata Nabi SAW menyampaikan bahwa yang menceritakan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dia Allah Al-Alim Al-Khabir. Dia Allah yang maha mengetahui, dia Allah yang maha mengetahui rahasia. Jadi kalau Al-Alim itu mengetahui, tapi kalau Al-Khabir lebih dalam lagi. Allah yang maha mengetahui rahasia yang terdalam dan tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan oleh seorang manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah ataupun fadilah daripada nama Allah ketika kita sudah mengenal Al-Khabir ini? Ketika seseorang menjadikan Al-Khabir ini sebagai wiridnya, sebagai cara dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, efek yang paling besar yang pertama kata ulama adalah membuat sholat kita semakin khusyuk. Kenapa membuat sholat kita semakin khusyuk? Karena kita tahu bahwa Allah ini tahu isi hati saya. Saya sholat, Allah tahu saya masih mikirin jualan saya. Allah tahu saya masih mikirin keluarga saya. Allah yang maha tahu saya tidak khusyuk dalam sholat saya ini. Maka semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan semakin khusyuk bahwasanya kalau saya masih ada pikiran yang lain pada saat saya sholat, Allah itu kan maha mengetahui. Maka amalkan ya Khabir ini sebanyak-banyaknya. Berapa kali Ustaz kita baca ya Khabir, ya Khabir, ya Khabir, sampai dapat khusyuknya. Sampai dapat khusyuknya. Nggak usah dihitung 10.000 kah, 100.000 kah, 1 juta kali kah. Sampai dapat khusyuknya. Sampai masuk ke relung hati yang terdalam bahwa Allah maha mengetahui apapun yang saya ada dalam hati. Prasangka buruk saya kepada Allah, Allah maha mengetahui. Sehingga mendapatkan muraqabatullah. Semakin dekat, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, berarti coba kita tes sama-sama. Yang maha mengetahui rahasia adalah Al-Khabir. Kok lemas? Ini ada bacaannya loh Ibu. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Masya Allah. Senang banget, ini jamaah dari mana sih? Cirebon ya.
Kalau gitu aku kasih kesempatan buat nanya nih ya. Yuk kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Sebelah sini dulu ya, Ibu deh. Yuk, silakan Ibu. Namanya siapa? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Ibu Lila Fahmi. Ingin bertanya kepada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apa benar ada bacaan Asmaul Husna dalam sholat tahajud bisa langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. coba ngapain waalaikumsalam? Assalamualaikum. Saya belum ngetok rumah Ibu. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Silakan duduk kembali Ibu. Terima kasih sudah bertanya ya. Dijawab sama Habib Muhammad Syahab. Coba Bib, silakan Bib. Baik, pertanyaan sangat bagus. Kita jawab lewat baca kitabnya. Ini dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi. Di sini dikatakan wa fi riwayatin, di dalam suatu riwayat, yanzirullahu subhanahu wa ta'ala ila sama'i dunya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala, yanzirullahu subhanahu wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah itu turun ya di pada malam hari itu. Kapan turunnya? Kullalailatin. Allah itu turun setiap hari dan setiap malam. Kapan? Hina yamdi thuluthul lailil awwalu. Jadi sepertiga malam pertama itu Allah itu setiap malam turun. Dan apa Allah bilang? Anal Malik, Anal Malik. Aku ini raja. Salah satu nama Allah itu Al Malik. Anal Maliku, Anal Maliku. Aku ini raja. Ya. Man dzalladzi yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa saat itu kepada aku dengan waktu itu, maka aku akan kabulkan. Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyahu. Siapa orang yang meminta pada saat itu dengan waktu tersebut, maka aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfiralah. Maka siapa orang yang meminta ampun. Jadi ketika minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, maka dengan kalimat Al-Malik juga boleh, maka semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kapan ampunan tersebut, fadilah tersebut? Maka fala yazala kadzalika hatta yudhi al-fajru. Sehingga terjadi tersebut pengampunan, doa dan ijabah semua sampai terbit fajar. Masya Allah. Jadi Asmaul Husnanya adalah Al-Malik. Terjawab ya Bu ya, insya Allah. Yuk kita lanjutkan lagi Habib. Terima kasih untuk jawabannya ya Habib ya. Tepuk tangannya dong. Jamaah yang ada di rumah dan juga yang ada di studio pasti suka sedih ya kalau misalkan ada orang terdekat kita gitu, orang yang kita sayang masih nganggur, belum ada kerjaan gitu ya. Atau ada yang punya usaha tapi usahanya belum laku-laku juga gitu ya. Padahal kan katanya jangan bersedih dan jangan pernah putus asa untuk itu. Nah karena lagi bahas Asmaul Husna ya, Asmaul Husnanya ada nggak nih kira-kira lagi ya untuk membukakan pintu rezeki lagi semua. Pokoknya rezeki datang dari arah tak terduga dari mana aja. Mau tahu? Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.